Ya, Pak. Oke, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kafid SIP MSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Supriyanto SE selaku mentor. Dan yang saya hormati Budiah Mubarokah SPMPI selaku coach. Dan yang saya hormati Bapak moderator. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadiyadi, jabatan teknisi air, instansi Dinas PUPR Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi dan habituasi saya yang dituangkan dalam video berikut. Selamat menyaksikan. Ini share screen ya, Pak. Kerusakan pada sistem penyediaan air minum berbasis AppSheet bidang pembuatan aplikasi laporan kerusakan pada sistem penyediaan air minum berbasis AppSheet bidang cipta karya Dinas PUPR Kabupaten Boyolali. Nama saya Ahmad Fadiyadi, jabatan teknisi air dengan mentor Ibu Kurniasih Mulandari ST. Dinas PUPR Kabupaten Boyolali beralamatkan di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 250, Pulisan Boyolali. Dinas PUPR Kabupaten Boyolali sendiri memiliki struktur organisasi yaitu Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Bina Marga, Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, dan Bidang Bina Konstruksi. Kegiatan 1. Identifikasi kerusakan spam. Dengan nilai aneka, menyiapkan bahan dan materi dengan bertanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana untuk pengembangan tim, dengan cermat dan teliti untuk melayani masyarakat. Keterkaitan agenda 3 adalah manajemen ASN dan pelayanan publik, dengan penguatan nilai organisasi profesional, orientasi misi, dan visioner. Kegiatan 2. Membuat database laporan kerusakan dengan nilai aneka, tanggung jawab, mandiri, disiplin, cermat, semangat keunggulan, berorientasi mutu, jujur, dan disiplin. Keterkaitan agenda 3 adalah manajemen ASN dengan penguatan nilai organisasi, profesional, orientasi misi, dan visioner. Kegiatan 3. Membuat aplikasi lapor spam dengan nilai aneka, tanggung jawab, mandiri, kerja keras sederhana, dengan berorientasi mutu, cermat, dan disiplin. Keterkaitan agenda 3 adalah
manajemen ASN dan pelayanan publik, dengan penguatan nilai organisasi profesional, orientasi misi, dan visioner. Kegiatan 4. Survei dan uji coba aplikasi dengan nilai aneka sila ketiga, kerja keras sederhana, tanggung jawab, mandiri, cermat, teliti, samat keunggulan, dan berorientasi mutu. Keterkaitan agenda 3 adalah manajemen ASN, full of government, dan pelayanan publik, dengan penguatan nilai organisasi profesional, orientasi misi, dan visioner. Dalam pelaksanaan survei juga bekerja sama dengan pihak KSM Spam Desa. Pelaksanaan survei dilaksanakan di Desa Gondang Rawe, Jeron, Pulutan, dan Juwangi. Lalu kita pindah ke lokasi lain nih. Listrik. Berikut adalah tutorial cara penggunaan aplikasi lapor spam. Yang pertama adalah mengisi jabatan pelapor, nama pelapor, kemudian nomor telepon, nama desa, nama kecamatan, titik lokasi, tahun spam, tanggal dan waktu kerusakan, jenis kerusakan, foto kerusakan, dan deskripsi. Berikut adalah aplikasi lapor spam jika dibuka melalui web browser. Di sini juga dapat melakukan input data kerusakan. Data laporan, maka dapat mengetahui data kerusakan tersebut. Spam tetap ikut. Halo, Mas Dwi. Pak. Halo. Jadi Pak. Tidak apa-apa Mas, sudah tidak apa-apa, videonya cukup. Cukup. Sudah ada buktinya, jadi cukup, tidak apa-apa.
Oh, oke. Siap, Bapak. Eh, Silakan Mas Sony. Oke, terima kasih pada Mas Sony, yang terhormat Pak Iqbal, kemudian Mas Fadri. Nanggapi apa yang sudah disampaikan. Mohon maaf, ini derek kenal dulu. Nama saya Supriyanto, Pangapunten. Yang semestinya tadi kan di slide ada mentor Ibu Kurnia. Nah, kebetulan Ibu Kurnia pada saat ini sedang ada kegiatan lapangan di 4 lokasi yang diperkirakan nanti jamnya pas ketika presentasi ini dilaksanakan, tapi ternyata maju. Jadi beliau pas di lapangan nggak bisa, minta tolong saya untuk dampingi di Fajri. Jadi langsung mawon untuk menanggapi apa yang disampaikan presentasinya Dik Fajri. Cukup kreatif, cukup cukup menampung apa yang diperlukan di kita. Cuman ada sedikit tadi tambahan mungkin, kalau bisa itu nanti dipikirkan tidak hanya menginventaris rusak, tapi penyebabnya apa, kemudian solusi untuk perbaikannya gimana, apakah itu menjadi wewenangnya KSM ataukah bisa dikembangkan atau dicarikan sumber pendanaan yang lain dan sebagainya. Kalau bisa itu nanti ditambahkan menjadi bagian daripada aplikasi yang panjenengan bangun. Kalau secara keseluruhan lumayan, saya lihat itu berarti mengawal untuk keberlanjutan dari kegiatan SPAM yang ada di Kabupaten Boyolali khususnya untuk perdesaan. Mekaten, sedikit saja dari saya menanggapi apa yang disampaikan. Kalau bisa slide-nya itu slide nggak usah video lah. Kalau video itu nggak susah bacanya. Meskipun ditampilkan secara visual kita bisa lihat, tapi kita mau bacanya penjenengan ini dapatnya dari ini itu kita agak kesulitan. Jadi besok kalau bisa didampingi dengan slide yang PTT aja. Demikian yang tanggapan dari kami, Pak Iqbal, Mas Sony, Mas Fadri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Supriyanto selaku mentor, Pak Sony selaku moderator, dan Mas Ahmad Fajriyadi selaku peserta lacar. Ya, selamat Mas Fajri sudah menyelesaikan aktualisasinya dan habituasinya di tempat tugas selama 30 hari yang lalu ya. Ini baru permulaan ya, seperti tadi Pak Supri bilang, baru pertama atau baru panjenengan mengetahui hanya mungkin sedikit ya dari kegiatan ataupun permasalahan yang ada di DPU ini ya. DPU pengairan ya. Bidang pengairan ya. Bidang apa ya? Bidangnya Cipta Karya, Bapak. Oh, Cipta Karya ya. Cuma memang salah satu kegiatannya pembangunan SPAM, betul. Pembangunan SPAM pedesaan, betul. Air minum ya. Iya. Kalau yang di masyarakat itu sebutannya Pamsimas ya. Ya. Model Pamsimas. Ini termasuk yang mau ditangani yang Pamsimas ini ya, Mas Fajri ya. Kerusakan ini bukan kerusakan air minumnya PDAM, bukan, no? Bukan. Atau gimana ini? Pamsimas.
Halo. Halo. Tes. Pamsimas ya? Nggih, Pamsimas, Pak. Halo? Hah? Oh Halo. ya, yang punyanya Pamsimas ya berarti ya? Nggih, Pak. Oke, jadi Pak Supri memang betul untuk yang pada saat membuat rancangan ini sudah dibuat berbentuk PPT ya, PowerPoint ya. Kemarin juga sudah disajikan ya, tapi kalau yang untuk laporan akhir ini memang berbentuk video karena kalau video kan tidak bisa dipalsukan, Pak. Kalau PPT kan masih bisa direkayasa ya, tapi kalau yang video kan sudah tidak bisa, sehingga betul kalau memang lebih bagusnya betul Pak Supri di bawahnya ada tulisan-tulisan itu tambahan memang harusnya seperti itu, cuma karena waktunya mungkin terbatas nih Mas Wajri penjelasannya kurang lengkap ya, mungkin di situ di videonya. Ya, kalau di laporan aktualisasi dan habituasinya mungkin nanti bisa kita tambahkan, kita revisi ya Mas Wajri. Silakan untuk dibuka Word-nya ya, yang Word ya, jangan PDF biar bisa untuk direvisi sedikit, ditambahkan sedikit ya. Betul tadi juga Pak Supri ya sudah menambahkan bukan hanya melihat kerusakannya aja ya, tapi penyebab dan sekaligus jalan keluarnya ya Pak Supri ya, biar bisa teratasi kira-kira apa. Betul ini masukan dari Pak Supri. Silakan nanti Mas Wajri bisa menambahkan di komitmennya atau di RTL-nya ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Supri tadi. Silakan Mas Wajri untuk Word-nya. Langsung ke bab 3 saja ya. Sebentar. Sampun, Bapak. Belum muncul tapi Mas. Nah, oke. Sudah. Ya, mulai bab 3. Nah, di situ untuk keterangan judulnya belum ada ya Mas. Silakan nanti ditulis ya. Dalam pelaksanaan ya ini contoh nanti di paragraf pertama ya, dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan habituasi yang berjudul, enggak di atasnya aja. Nah, gitu. Yang berjudul. Nah, titik-titik ya. Oke ya, terkait dengan aplikasi ini ya. Nah di situ kan terdapat beberapa perubahan dari rancangan awal, yaitu titik 2 gitu kan. Ya, kalimatnya biar disempurnakan. Oke. Jadi ada perubahan jadwal, perubahan tahapan ya. Oke, sebetulnya ya keterangannya digeser ya mestinya, isinya itu yang dimenjadi itu Mas mestinya. Oke, tapi nggak apa-apa. Seperti ini juga nggak apa-apa, oke. Nggak masalah. Yang B, oke. Terus lanjut ke kegiatan pertama dan seterusnya, Mas. Ini kegiatan pertama, panjenengan. Oke. Ya, mengidentifikasi kerusakan ya pada sistem penyediaan air minum. Ada beberapa tempat ini, Mas, mengidentifikasinya. Mengidentifikasi itu dalam artian mempelajari macam-macam kerusakan yang ada di spam itu. Oh, bukan survei ke lapangannya, bukan ya? Belum, nanti kegiatan keempat, Pak. Oh, belum ya. Oke, enggak masalah. Panjenengan berarti mendapatkan data tentang kerusakannya ya? Ini ya? Oke, Pak. Oke. Ya, Oke, dari folder-foldernya ini ya.
Saya yang kecilian di sini roto liap kelihatan. saya. Mas, betul. Pasti anu aja Mas, power Watt-nya dibesarkan jadi 140 coba. 140 coba. Ya, oke, cukup. Nah, mungkin perlu ditambahkan Mas untuk terkait dengan tahapannya. Saya lihat ini di tahapan kok belum muncul output tahapannya. Panjenengan nuliskannya di mana? Karena kan di RA itu ada output tahapannya, kok di LA-nya hilang ini output tahapannya. Di setiap ini Pak, di bawahnya. Di setiap judul. Nah, di atas. Atau mungkin ke bawah sudah, ke bawah nomor 2 sudah coba. Ke bawah. Terus ke bawah. Mulai kegiatan. Nah, ini contoh ya. Judul kegiatan membuat aplikasi laporan kerusakan pada sistem. Hasil atau outputnya sudah ada ya. Aplikasi ya, laporan itu. Kemudian ke bawah ke tahapannya, Mas. Nah, ini tahapannya yang pertama membuat aplikasi ya. Nah, di sini outputnya mana, Mas? Tulisannya output. Output tahapannya mana? Output tahapan. Belum, Pak. Nah, silakan dituliskan ya. Ya. Itu bukan output per kegiatan ya, Pak, tapi per tahapan gitu. Iya, per kegiatan sudah ada, tapi per tahapannya kan belum, teman-teman. Ya, contoh yang kedua siapa, mungkin yang lebih simpel ini. Coba contoh yang nomor 2 coba. Yang ini membuat aplikasi, yang kedua membuat fitur gitu loh, menambah fitur. Kegiatan nomor 2 ya? Bukan kegiatan itu. Ya, tahapan nomor 2. Yang tahapan nomor 2, ya. Yang habis bikin anu tadi. Nah, ini lah. Nah, ini menambah fitur kan? Ya, outputnya kalau di RA itu bunyinya kan adanya fitur input data pada aplikasi database laporan kerusakan sistem gitu, Mas. Nah, ini belum dimasukkan di sini. Siapa? Fitur gitu kan outputnya. Oke. Mungkin biar tidak hilang, panjenengan bisa menambahkan di situ. Ditulis dulu, Mas. Di sini, Pak. Tulis saja output tahapan .2. Ya. Ya, titik, terus enter ya. Oke, di enter dulu, nanti ngisinya gampang. Panjenengan tinggal ngopi aja sebenarnya di RA ya. Iya, Pak. Oke, kemudian terkait dengan aplikasi. Aplikasi ini baru atau pengembangan? Baru, Pak. Saya bikin baru. Bikin baru ya? Iya. Oke. Dibantu oleh siapa, Mas? Programmer atau dari Kominfo? Enggak, Pak. Betul, saya bikin sendiri, Pak. Oh, bikin sendiri ya? Oke, bagus ya. Oke, sudah. Di situ coba ke bawah ya. Ke bawah semua saya lihat. Oke, ini fitur-fiturnya ya. Oke, menu. Ya, oke. Oke. Ini aja. Mas, bentar naik ke atas ke manfaat itu. Nah, ini kan manfaat untuk visi misi ya. Kalau visi misi adalah apa namanya kalau visi misi? Judulnya apa kalau untuk misi misi? Sasarannya. Kontribusi kan manfaat ya. Artinya kegiatan panjenengan ini berkontribusi, bukan bermanfaat pada visi misi, tapi berkontribusi ya. Kontribusi terhadap terhadap visi misi. Oke, ini nanti semua dirubah juga, Mas.
Iya, Pak. Kalimatnya buat kontribusi semua ya. Oke, di kuning-kuning dulu boleh. Oke. Ya, silakan langsung ke komitmen. Nah ini, komitmennya ada berapa kegiatan, Mas? Melanjutkan uji coba, aplikasi laporan kerusakan, lanjutkan kegiatan penerimaan data. Oke, terus? Ampun, Pak, 2 aja. 2 saja? Iya. Oh, kenapa kok 2 saja? Soalnya outputnya yang itu saya pikir cuma survei sama menerima aja, Pak. Jadi survei Tapi kerusakan kan sama Pak menerima. Supri, iya, Pak Supri kan memberikan masukan panjenengan kan untuk Oke. mencoba menambah fiturnya tentang Oke. kenapa terjadi kerusakan dan bagaimana solusinya kan. Nah, Oke. silakan di situ kan bahkan lagi Oke, menambahkan siap. fitur apa gitu kan. Oke, Pak. Ya, atau mengembangkan aplikasinya ya. Masih banyak sebetulnya garapan panjenengan karena uang 2 bulan saja Pak, 1 bulan saja bisa menyelesaikan berapa itu 5 kegiatan. Masa Oke. ini yang setahun cuma 2 tok ya, mestinya lebih Oke. banyak. Ini rencana waktu pelaksanaannya adalah 1 tahun, silakan nanti ditulis Oh, 1 tahun. mulai Oke, siap. Agustus, tidak hanya 1 bulan saja ya. Ya 1 tahun atau nanti mau disebutkan bulannya juga boleh, bulan Agustus sampai Desember gitu kan. Jadi satu kegiatan mau diselesaikan berapa bulan gitu kan, sehingga kumulatifnya dalam 1 tahun itu maksudnya. Oke, siap, Pak. Oke gitu ya, silakan untuk ditambahkan lagi ya Mas. Ya, Oke, siap, Pak Iqbal. kegiatan yang lain. Jadi ini bisa saja panjenengan nanti lebih mudah di dalam membuat SKP karena saat lasar sudah terpikirkan bahwa panjenengan akan melaksanakan beberapa kegiatan tahun depan gitu kan. Jadi sudah SKP-nya sudah ada gitu, sudah enak ya. Oke. Contohnya lagi, misalkan panjenengan bisa mengambil yang 4 isu yang kemarin sudah di APKL itu kan belum Oke. diselesaikan lah, itu nanti bisa dimasukkan di sini kan, hanya baru Oke. rencana saja kan. Oke. Kalau terlaksana ya bagus ya, kalau tidak terlaksana berarti tahun depannya lagi gitu ya. Oke, Oke. silakan dasar mengambilnya kegiatan bisa dari isu yang 4 yang kemarin sudah dianalisis itu ya Mas. Oke. Oke, Pak. Oke, berikutnya saya akan melihat minta dipaparkan Mas untuk aplikasinya. Bisa toh? Yang website atau yang di HP, Pak? Ini basisnya apa? Basis website sama Website sama bisa Mobile. dibuka lewat aplikasi AppSheet, Pak. aplikasi AppSheet. AppSheet Oke. itu ya. Oke. Oh ya, coba kalau AppSheet seperti apa? Kalau web kan berarti buka web aja ya. Oke. Seperti ini, Pak. Kalau yang balik naik. Halo, kok saya terbalik? Iya, enggak apa-apa Mas. Memang kalau virtual itu ya kayak gini. Sering terputus-putus. Kendala jaringan, betul. Ini malah Mas Fajri hilang ya.
Halo. Kalau lewat HP kelihatan betul, Pak. Oh, oh berarti kalau absit harus pakai HP ya Mas ya? Ya kalau di HP itu bisa Oh pakai itu Exit, Pak. basisnya juga Android ya? Nggih, Harus diinstal dulu. diinstal Exit-nya aja, Pak. Nanti bisa link download aplikasinya lewat Exit ini, Pak. Oh gitu ya. Ya udah yang pakai web aja. Oh, nggih. Kalau pakai itu kan nggak kelihatan. Yang web aja Mas. Ampun, Bapak. Ya, ada berapa menunya? Coba fiturnya. Fiturnya ada ini yang Itu pertama, kalau itu nama kecamatannya ya yang Mas ini. di home ini list desa spamnya, Pak. Hmm? Nama desa spamnya, Pak. Oh, desanya ya. Oke. Oke. Tadi fiturnya coba. Oke, Pak. Nanti mengisi datanya di sini, Pak. Yang Ada melapor pelapor siapa? Yang diperbolehkan melapor siapa? dari pihak KSM Spam Desa, Oh, itu perangkat ya. desa atau staf Depo PR itu sendiri, Pak. Oke. Oh, berarti ada 3 ya. Oke. Terus? Karena yang bertanggung jawab di spam itu KSM-nya, Oke, Pak. ya, oke. Terus Kemudian ada penulisan alat kerusakannya di lapornya mana, Mas? Kolom kerusakannya apa? Deskripsi di itu. deskripsi ini, Pak. Oh, ada fotonya juga ya? Oke, sama ada pilihan buat jenis kerusakannya. Apa itu? Ada konstruksi, alat pompa, alat ukur, Oh, ya. ada jenis kerusakan konstruksi, alat Mm-mm. pompa, alat ukur, Hmm, sistem pipa, dan peralatan elektrikal, hmm, Pak. hmm. Oke, terus ada Nanti fotonya deskripsinya juga, di bawah sini. ada deskripsinya juga nih. Berarti Sama itu, nanti Pak, ada titik ya, empat. ada mapnya juga ya. Berarti nanti tahu ya, Oke, otomatis petugas atau teknisinya tahu ya, kok ini oke, kerusakannya terkait dengan alat ukur misalkan ya. Berarti oke, mereka sudah langsung membawa peralatannya di situ gitu. oke. Kira-kira berapa, istilahnya tanggapannya berapa hari ini, Mas? Menyesuaikan jadwal itu, Pak, di kantor, Pak. Kan Oh, nggak, menyesuaikan jadwal kantor. Misalkan kan oke. ada kerusakan yang parah gitu kan. Oh, Apa oke. berarti kalau jadwalnya seminggu nanti baru didandani seminggu? Enggak, Pak. Sebisa mungkin sih secepatnya. Bukan insidental ya, bukan ya. Bukan. Kalau misalkan kerusakannya ada laporan hari ini, kerusakan paling enggak besok kan sudah harus Besok, oke. diperbaiki ya Mas. Tuh. Oke, Pak. Kalau kalau cuma data kerusakan toh ya percuma, akhirnya mubazir toh. Oke, Misalkan air minumnya terbuang itu kan, atau oke, masyarakat tidak terlayani ya. oke, Kalau Pak. hitungannya mestinya jam ya, Oke, oke, kerusakan langsung ada petugasnya yang ke sana mestinya ya. Kalau oke. nunggu jadwal nanti kelamaan ya. Oke, berarti semua petugas bisa membuka aplikasi ini ya dengan menggunakan Bisa, Android Pak. gitu ya, Mas. Oke, Pak. Oke. Kemudian kalau adminnya mana coba? Adminnya lewat HP itu, Pak. Lagi di web sini nggak bisa dibuka admin. Kan Enggak. menerima laporan dia kan melihat Oh, oke. rekapnya gitu kan. Kalau kalau di AppSheet ini setiap input data yang telah dimasukkan itu langsung terintegrasi ke drive file drive ini, Pak. Mm-mm. Apa namanya? Spreadsheet, Pak. Jadi seperti ini, Pak.
Dia langsung Hmm. terintegrasi di spreadsheet ini, Pak. Hmm. Ya, Terus jadi tampilannya seperti ini, Pak. ini masih membuka dalam satu aplikasi atau beda aplikasi, Mas? Beda aplikasi, Pak. Oh, beda aplikasi ya. Oke. Kalau ini Ya kan kayak di Drive Google. kayak Google Form aja ya berarti ya, mengumpulkan data saja. Oke. Terus kemudian ini rekapannya gitu. Oke, Pak. Hmm. Oh, kenapa tidak jadi satu ya, Mas? Dalam satu aplikasi. Nggak kepikiran gitu. Berarti Oh, harus buka web yang lain. oke. Iya. Soalnya kan yang fitur-fitur yang di FCT ini juga Pak, formatnya dari spreadsheet ini, Pak. Misalkan pelapor nama, nomor telepon, desa dan lain-lain itu Mm-mm. formatnya dari sini, Pak, dari spreadsheet. Nanti dibikin Oke. aplikasi di Oke. Oke, Ye. Saya kira cukup ya. Terima kasih, ya. Mas. Ya, bagus. Selamat ya sudah bisa membuat satu aplikasi untuk meringankan tugas sekaligus memperbaiki kinerja ya, untuk Siap, Pak. memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saya kira itu Ya. yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Monggo. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, sementara cukup. Oke. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Sony, Pak Iqbal Kafid. Mas Fajri Itu sama dilihat ya. Untuk ya. nama coach-nya masih Pak Santoso itu ya. Tanda tangannya Budia tapi masih code-nya di Oh, atas di lembar depan ya. Nanti dilihat semuanya dulu ya. Termasuk di pengantarnya ya. Oke. Iya, Pak, siap. Terus Pak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Iya. Langsung paparan juga, video juga nggak apa-apa toh, Mas. Sudah pengantar tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iqbal Kafid selaku narasumber, yang saya hormati Dr. Dewi selaku mentor, yang saya hormati host dari BKP 2D Boyolali. Pada hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul optimalisasi survei kepuasan pasien di instalasi farmasi RSUD Waras Wiris Boyolali. Izinkan saya untuk memaparkan video aktualisasi saya. Untuk laporannya ada perbaikan nggak, Mas? Apa masih utuh yang kemarin? Yang tadi? Yang tadi. Masih utuh ya? Oke. Videonya.
Terus. Mana Mas kok keluarnya ini, Dok? Suaranya mana? Ya, konsultasi dengan kepala instalasi farmasi. Suara yang dari videonya mana kok nggak kedengaran? Keluar ya? Diklik sound-nya dulu, sound-nya diklik. Oh, iya. Anu ya, coba handset copotan Mas. Enggak bisa. Itu aja. Belum optimalnya pelayanan resep rawat jalan di instalasi farmasi RSUD Waras Wiris Boyolali yang belum dibuktikan dengan survei kepuasan pasien merupakan isu Next aja next. Langsung ke kegiatan, Mas. Melalui gagasan kegiatan yang Nugroho, asisten apoteker Nugroho. Kegiatan aja, langsung kegiatan.
Coba di next aja Mas. Next aja terus. Oke, cukup Mas ya. Ya. Silakan host dilanjut. Di atas waktu yang diberikan pada saya hormati Bapak Iqbal Kafid sebagai narasumber, Pak dari host dari PKP2D dan Istian Nugroho. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya untuk rancangan aktualisasi dan harmonisasi dari Istian Nugroho. Memang judulnya adalah optimalisasi survei kepuasan pelanggan pada pelayanan resep rawat jalan di rumah sakit Laras Iris. Kemarin memang ada revisi karena yang kami pentingkan adalah poin pentingnya adalah pada revisi dari SOP pelayanan rawat jalan yang dibuktikan dengan adanya survei kepuasan pelanggan. Ya, jadi kami mengutamakan adalah survei perbaikan SOP pelayanan resep rawat jalan yang kami sesuaikan dengan masa pandemi saat ini. Jadi kemarin rancangan aktualisasinya adalah kita desain sedemikian rupa sehingga pada saat pelayanan resep, pada saat pembelian resep kita tetap mengikuti kaidah dari protokol pada masa pandemi COVID. Jadi pada saat penerimaan resep dari pasien, jadi petugas apotek sudah memakai APD, memakai hand sanitizer, memakai face shield, dan sudah memproteksi dirinya, sehingga pada saat dia menerima resep dia tidak ada kontaminasi, meminimalkan ada kontaminasi droplet dari pasien ke petugas. Kemudian juga rancangan aktualisasinya dari SOP yang ada dibuat revisi supaya pada saat pemberian edukasi kepada pasien itu meminimalkan untuk kontak, jadi menggunakan jarak sekitar 1-2 meter terhadap petugas pada pasien, dan juga apabila itu terkendala kita menggunakan speaker yang sudah ada, dan juga kita mengurangi supaya pasien itu mengurangi waktu kontak juga. Jadi kita modifikasi seperti itu supaya tidak ada penularan COVID dari pasien kepada petugas ataupun petugas kepada pasien, dan itu sudah dilakukan revisi SOP sesuai dengan masa pandemi sesuai yang ada di rancangan aktualisasi. Kemudian juga kita sudah dilakukan survei kepuasan pelanggan terhadap SOP tersebut dan hasilnya sudah ada di tempat di Istian Nugroho. Mungkin memang banyak terkendala pada saat pelaksanaan aktualisasi ya, karena memang hal ini harus berkontak dengan pasien, berkontak dengan ada kejadian di dalam apotek kami di mana petugas kami ternyata banyak yang terpapar COVID-19. Jadi itu merupakan salah satu kendala bagi kami untuk melaksanakan aktualisasi di Rumah Sakit Laras Iris. Dan untuk di Istian Nugroho mungkin juga nanti tetap semangat ya kalau misalnya masih ada revisi-revisi, dan itu nanti tetap dikerjakan pelan-pelan ya. Tetap semangat. Begitu dari saya kembalikan pada Bapak host dan narasumber. Terima kasih. Terima kasih Mas Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dr. Dewi selaku mentor, Mas Sony selaku moderator, dan Mas Setia Nugroho. Ya, Mas Setia Nugroho dalam
mengikuti Latsar itu bukan hanya ini saja ya, buat laporan saja enggak ya, atau aktualisasi saja enggak, tapi secara keseluruhan kegiatan harus diikuti ya. Panjenengan catatan saya kemarin hari Sabtu panjenengan tidak ikut dari pagi sampai siang ini. Enggak muncul sekalipun ya di layar monitor panjenengan sudah tidak ikut. Ini sudah penilaiannya sudah jatuh ini ya. Panjenengan, waduh sayangnya ya. Ini adalah kesempatan ya, karena memang untuk Latsar itu kesempatannya hanya mengulang saja ya. Kalau memang tidak ya terpaksa bisa di DO ya. Katakan seperti ini sudah ketat ini ya. Beda dengan Prajab dulu bisa mengulang, tapi kalau yang ini hanya paling ditunda untuk membuat laporan akhirnya saja nih. Ini panjenengan catatan panjenengan ini termasuk pembinaan juga. Kami dari BPSDMD selalu memonitor ya perkembangan dari orang per orang dari setiap peserta, sehingga panjenengan juga menjadi salah satu yang jadi catatan kami ya. Oke, kemudian terkait dengan laporan aktualisasi, ini semua masih tertulis rancangan semua. Sebetulnya kan harus laporan aktualisasi ya, ini tertulisnya masih rancangan sehingga perlu dirubah semua. Kemudian sistematika di dalam pembuatan laporan aktualisasi juga ada. Silakan nanti dilihat di panduannya di Siptenan. Kalau tidak sempat membuka di Siptenan, panjenengan bisa pinjam teman yang lain yang ada di Rumah Sakit Waraswiris ya. Ini saya kira banyak teman-teman yang berhasil mengikuti dari awal sampai akhir ya. Kalau tidak mengikuti ya seperti ini akhirnya jadinya ya. Membuat sistematika aja sudah tidak benar. Tulisannya juga amburadul, kemudian isinya juga tidak sempurna. Ini mengulang-ulang terus saya lihat. Fotonya juga hanya mengulang-ulang saja ya. Oke, ini masih ada kesempatan panjenengan untuk memperbaiki, silakan untuk diperbaiki. Saya juga mau membaca, bingung ini dari mana saya yang harus membacanya. Saya lihat sudah tidak, sistematikanya sudah tidak sesuai dengan standar, ya. Fotonya hanya diulang-ulang aja. Bukti fisiknya juga tidak muncul di sini. Mana SOP-nya juga tidak ada, ya. Karena panjenengan membuat SOP, kemudian melakukan survei, mana surveinya, bukti surveinya juga tidak ada. Alat surveinya pakai apa juga enggak ada di sini ya. Lampirannya kosong juga ya. Nah, ini tolong nanti untuk disempurnakan, ditambahi ya, dicari. Panjenengan punya kesempatan hanya beberapa hari saja, silakan untuk disempurnakan. Oke, dari saya cukup segitu saja. Terima kasih Mas Sony, Mbak Bu Dr. Dewi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Pak, untuk nanti ada perbaikan-perbaikan nanti kita usahakan untuk mendukung Mas Teguh ini untuk bisa menyelesaikan. Yeah. Ya, terima kasih Pak Sony, Pak Iqbal. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
langsung aja. Monggo dimasukkan. Oh, enggak apa-apa. Kita tunggu aja, J. Selamat bergabung, Mas Oni. Pak. Kita menunggu Dr. Edi. Baru proses memasukkan ke sini. Selamat bergabung, Dr. Edi. Siap. Ya, kita mulai, J. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Iqbal Hafid, SIP MSI, selaku penguji kelompok 2 Angkatan 41. Yang kami hormati Bapak Dr. Edi Al-Hakim dari RSUD Waras Wiris selaku mentor, dan Saudara Oni Inggit Prasetyo sebagai peserta latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2019 yang kami banggakan. Sebelum kita mulai seminar laporan aktualisasi, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Kami persilakan kepada Saudara Oni Inggit Prasetyo untuk melakukan presentasi laporan aktualisasi. Sebelum memulai presentasi, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Waktu kami persilakan. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Iqbal Hafid, SIP MSI. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Dr. Edi Al-Hakim. Yang saya hormati Bapak Moderator. Perkenalkan, nama saya Oni Inggit Prasetyo, jabatan perawat terampil di RSUD Waras Wiris, Kabupaten Boyolali. Saya akan menampilkan video laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pemberian Informasi Pasien dari tenaga kesehatan kepada keluarga pasien di ruang ICU RSUD Waras Wiris, Kabupaten Boyolali. Izin share screen. Sudah muncul apa belum ya, Pak?
Belum kelihatan Mas Oni. Belum ya. Diputar dulu di laptop Mas. Ya Pak. Baru nanti di klik sound-nya juga, terus baru di share screen. Ya Pak, tadi saya coba bisa, ini tiba-tiba laptopnya hang. Sebentar. Izin ya Pak ya. Ya. Untuk videonya belum ditampilkan Mas. Suaranya sudah ada Mas. Sudah ada Pak. Sudah. Videonya yang belum. Sebentar. Sudah, Pak? Sudah. Sudah nggih? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oni Prasetyo, serta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 41 2021 Kabupaten Boyolali. Dengan formasi perawat terampil di RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali. Dalam video ini saya akan menyampaikan kegiatan aktualisasi saya dengan judul optimalisasi pemberian informasi pasien dari tenaga kesehatan kepada keluarga pasien di ruang ICU RSUD Waras Wiris Kabupaten Boyolali. Selamat menyaksikan. RSUD Waras Wiris adalah rumah sakit umum daerah
tipe D yang berada di alamat di Jalan Karanggede Gemolong kilometer 13 di Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Adapun visi dari Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris adalah terwujudnya RSUD Waras Wiris Boyolali yang bermutu, berdaya saing, terjangkau, dan sejahtera. Kemudian misinya adalah yang pertama, pengembangan profesionalisme dan pemberdayaan sumber daya manusia. Yang kedua, menyediakan sarana dan fasilitas peralatan yang memadai dan modern yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran terkini. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional, ramah, nyaman, dan terjangkau. Dan keempat, meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh karyawan RSUD Waras Wiris Boyolali. Tahapan kegiatan 1 yaitu membuat format form memberi informasi keluarga perwujudan nilai komitmen mutu yaitu kreatif. Tahapan kedua yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, perwujudan nilai etika publik yaitu sopan santun. Tahapan ketiga yaitu mencetak form pemberian informasi keluarga pasien, perwujudan nilai akuntabilitas yaitu bertanggung jawab. Tahapan keempat yaitu mengevaluasi form pemberian informasi keluarga pasien, perwujudan nilai nasionalisme yaitu menghargai mentor. Tahapan kelima yaitu melakukan konsultasi dengan atasan, perwujudan nilai anti korupsi yaitu jujur apa adanya. Dan dalam kegiatan 1 tersebut terkait agenda 3 semuanya masuk meliputi manajemen ASN, pelayan publik, dan WOG sudah masuk semua dalam kegiatan 1 tersebut. Kegiatan ini memberikan kontribusi pada visi organisasi yaitu terwujudnya RSUD Waras Wiris Boyolali bermutu, berdaya saing, terjangkau, dan sejahtera. Selanjutnya juga mendukung pencapaian misi kedua yaitu menyediakan sarana dan fasilitas kesehatan, peralatan yang memadai dan modern yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran terkini. Pertama yaitu menyusun aturan penggunaan handphone di ruang ICU sesuai dengan perwujudan nilai akuntabilitas, jelas, dan tanggung jawab. Kemudian komitmen mutu, efektif, dan kreatif. Yang kedua yaitu melakukan konsultasi dengan mentor tentang aturan penggunaan handphone sesuai dengan perwujudan nilai nasionalisme yaitu menghargai mentor, etika publik yaitu sopan santun terhadap mentor. Tahapan ketiga yaitu penerbitan handphone di ruang ICU yaitu anti korupsi, peduli terhadap perawatan handphone. Kegiatan ini memberikan kontribusi pada visi organisasi yaitu terwujudnya RSUD Waras Wiris Boyolali yang bermutu, berdaya saing, terjangkau, dan sejahtera. Selanjutnya juga mendukung pencapaian misi pertama yaitu pengembangan profesionalisme dan pemberdayaan sumber daya manusia. Tahapan pertama yaitu membuat susunan materi dan surat undangan untuk sosialisasi. Merupakan perwujudan nilai nasionalisme yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Tahapan kedua yaitu mencetak materi dan undangan sosialisasi, perwujudan nilai komitmen mutu yaitu efisien dan tepat waktu. Tahapan 3 yaitu melakukan sosialisasi dengan kepala ruang ICU dan perawat ICU, perwujudan nilai akuntabilitas yaitu tanggung jawab terhadap materi yang disampaikan, dan etika publik, sopan santun saat menyampaikan sosialisasi. Tahapan keempat yaitu melakukan dokumentasi sosialisasi, perwujudan nilai anti korupsi, peduli dengan peserta sosialisasi, memberikan kesempatan untuk bertanya. Kegiatan 3 ini terkait agenda 3 masuk semua, meliputi pelayanan publik, manajemen ASN, dan World of Government. Kegiatan ini memberikan kontribusi pada visi organisasi yaitu terwujudnya RSUD Waras Wiris Boyolali yang bermutu, berdaya saing, terjangkau, dan sejahtera. Selanjutnya juga mendukung pencapaian misi ketiga yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional, ramah, nyaman, dan terjangkau. Tahapan pertama yaitu menyampaikan handphone dan catatan perkembangan pasien, perwujudan nilai akuntabilitas yaitu teliti dan transparansi. Tahapan kedua yaitu mengirimkan pesan melalui handphone kepada keluarga pasien, perwujudan nilai etika publik yaitu sopan santun dalam menulis pesan kepada keluarga pasien. Tahapan ketiga
melakukan edukasi pemberian informasi kepada keluarga pasien, perwujudan nilai komitmen mutu, yaitu akurat. Informasi yang diberikan kepada keluarga pasien harus akurat, harus benar adanya, supaya keluarga pasien mengerti. Tahapan keempat yaitu melakukan evaluasi implementasi program himpun perwujudan nilai nasionalisme, yaitu diskusi dengan rekan kerja tentang implementasi yang sudah berjalan di ruang ICU. Perlukah ada perbaikan atau tidak? Kegiatan ini memberikan kontribusi pada visi organisasi, yaitu terwujudnya RSUD Waras Desa Boyolali yang bermutu, berdaya saing, terjangkau, dan sejahtera. Selanjutnya juga mendukung pencapaian misi ketiga, yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional, ramah, nyaman, dan terjangkau. Tahapan pertama yaitu mengumpulkan data keseluruhan kegiatan untuk laporan kegiatan perwujudan nilai komitmen mutu, yaitu cepat dan efisien. Tahapan kedua, menyusun laporan kegiatan perwujudan nilai akuntabilitas, yaitu tanggung jawab terhadap laporan yang disusun. Tahapan ketiga, konsultasi laporan kegiatan dengan mentor perwujudan nilai nasionalisme, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang benar ketika konsultasi, dan etika publik, yaitu sopan santun terhadap mentor. Tahapan yang keempat yaitu penyerahan laporan kegiatan perwujudan nilai anti korupsi, disiplin dalam menyerahkan laporan kegiatan. Hasil apa saja yang akan diberikan, sebenarnya semuanya dua-duanya bagus, tapi memang ada satu atau dua dari salah satu itu yang kita harus mengikuti standar dari akreditasi. Kemudian untuk handphone, saya cukup apresiasi dengan handphone itu, karena apa? Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita bukan hanya ke pasien, tapi kualitas pelayanan yang akan kita berikan ke keluarga pasien. Kesannya itu ya sangat membantu sih, karena saya ataupun keluarga kita bisa mengetahui keadaannya pasien, terus kondisinya keluarganya kita gimana. Karena kan kita nggak setiap hari bisa masuk, nggak setiap jam kita bisa masuk, jadi kita sangat membantu banget. Jadi saya sebagai penunggu pasien di ICU berterima kasih atas adanya komunikasi lewat handphone. Saya merasa terbantu karena adanya HP itu, saya bisa mengetahui kondisi saudara saya yang di dalam. Terima kasih. Sekian tampilan video laporan aktualisasi saya. Mohon arahan, bimbingan, dan masukan dari Bapak Penguji dan Mentor untuk jadi perbaikan dan kesempurnaan laporan aktualisasi saya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Tony yang telah mempresentasikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Edi Al-Hakim selaku mentor untuk memberikan tanggapan. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Iqbal Hafid sebagai narasumber. Yang terhormat juga Bapak dari PPKD Boyolali, dan saya mengharapkan Mas Tony yang pada saat ini melaporkan untuk laporan aktualisasi. Pada prinsipnya, untuk kegiatan laporan aktualisasi yang sudah dilakukan adalah suatu hal yang memang amat sangat memberi satu kenyamanan buat keluarga pasien dengan melihat perkembangan yang bisa diterima sekaligus informatif, sehingga semuanya akan menjadi satu komunikasi yang efektif buat keluarga pasien dan juga pasien dalam penyelenggaraan ke depannya.
Jadi dengan adanya komunikasi yang efektif tersebut, pastinya akan menjadikan satu keluarga itu tidak menjadi satu pertanyaan yang jadi hal yang tidak efektif, karena di situ karena posisi di ICU memang tidak boleh ditunggu, tapi dengan adanya perkembangan pasien dengan informasi yang diberikan, inovasi yang ada dari Mas Oni ini bisa memberikan satu gambaran komunikasi kepada pasien atau keluarga pasien, sehingga akan memberikan yang terbaik kepada pasien dalam proses komunikasi penyelenggaraan kesehatan, keselamatan, mutu, kualitas yang ada di ICU, dalam hal ini Mas Oni sebagai pelaksananya. Terima kasih Mas untuk laporan aktualisasinya. Mohon mungkin nanti masukan terutama dari Bapak narasumber untuk perbaikan atau mungkin masukan-masukan yang baik buat kami, terutama dari proses yang memang dilakukan oleh Mas Oni yang menjadi satu perkembangan, satu inovasi pelayanan yang efektif kepada pelanggan atau pasien yang masuk terutama di ruang ICU. Terima kasih. Monggo, Pak. Terima kasih Mas Soni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Edi Al-Hakim selaku mentor, yang saya banggakan Mas Oni Inggit Prasetyo selaku peserta latsar. Selamat ya Mas Oni sudah menyelesaikan aktualisasinya selama 30 hari yang lalu. Ini hanya permulaan saja ya, hanya starting saja untuk mengabdi sebagai seorang PNS ya. Tentunya ke depan masih jauh ya, masih lama panjenengan akan mengabdi, sehingga ini sudah ditempa dulu di Latsar untuk melaksanakan atau mengaktualisasikan nilai-nilai aneka terutama ya, sama nilai-nilai bela negara dan peran kedudukan PNS ya tentunya. Nah, ini sudah tersaji laporan panjenengan, tapi mungkin harus ada beberapa sedikit ya, ada beberapa yang perlu direvisi. Silakan dibuka dulu Word-nya untuk laporan ya, laporan aktualisasinya. Silakan dibuka. Izin share screen ya Pak ya? Ya, langsung di share screen aja, monggo. Langsung ke bab 3 ya, Mas. Karena ini akan dibaca oleh orang banyak, sehingga kalau lebih sempurna, orang yang baca pun lebih enak. Ya. Pak. Seperti tadi harapan dari Pak Mentor, Pak Dr. Edi, panjenengan juga untuk berkreasi, berinovasi, lebih dari ini ya harusnya ya. Nanti akan dilihat di komitmennya atau di RTL-nya. Atas, yang paling atas ya. Silakan nanti di situ ditambahkan judulnya ya, Mas Oni ya. Ya, di situ belum muncul ya. Dilanjutkan aja nih, pelaksanaan aktualisasi dan habituasi. Silakan diklik di situ, langsung diketik aja. Nanti kalau terlalu panjang ya titik-titik aja. Paragraf pertama. Mungkin diperbesar lagi Mas biar kelihatan. Oke, cukup. Nah, pelaksanaan aktualisasi dan habituasi. Ya. Yang berjudul ya titik-titik ya. Oke. Ya, silakan itu perubahannya. Yang menonjol adalah terkait dengan tambahan tahapan ya pada kegiatan pertama, yang tadinya 4 menjadi 5, yaitu konsultasi form pemberian informasi. Berarti panjenengan sudah membuatkan form dulu konsepnya gitu ya Mas? Iya Pak. Ya, oke. Saya buat
memang form itu kan sebenarnya edukasi dan keluarga itu belum ada, terus saya buat form dan saya konsulkan. Oke. Kemudian tahapan pada kegiatan keempat ya, dari 3 tahapan menjadi 4 tahapan, yaitu melakukan edukasi ya, pemberian informasi. Nanti kita lihat, yaitu di kegiatan pertama dan kegiatan keempat ya. Oke. Iya. Pertama nomor 8, tambahan tugas pokok pada gambaran umum. Oh, ini gambaran umum organisasi ya. Iya, itu Satu di ya? bab 1, Pak. Saya Ya, tambahkan. oke. Ya, oke, enggak apa-apa. Oke, selanjutnya ke bawah Mas, ke B. Ya, di sini kelihatannya saya cari belum ada output tiap tahapan ya Mas, belum dicantumkan. Ya, belum Pak. Tahapan, silakan nanti untuk ditambahkan Mas, bisa ke bawah, di scroll ke bawah. Salah satu aja nih, nanti biar tambah. Nah, ini membuat format itu tadi. Nomor 1 atas lagi. Nah, ini membuat format form pemberian informasi kepada pasien ya. Iya. Nah, berarti apa? Outputnya adanya format. Ya, nanti bisa adanya melihat. Format form. Ya, oke, nanti di situ dikasih. Ya, enter aja. Ditulis saja output tahapan ya. Silakan nanti melihat di RA ya, di RA jelas ya. Karena panjenengan tidak usah ngarang lagi, tinggal ngopi aja itu ya. Iya, Pak. Oke, itu kemudian tahapan yang mana Mas tambahannya tadi? Coba diperlihatkan. Yang ini, Pak. Yang tadinya 4 menjadi 5 tahapan toh? Tahapan ini, Pak. Ini yang 5 ini, Pak. Melakukan konsultasi. Pada awalnya saya hanya pada kegiatan 1 ini awalnya saya hanya konsultasi dengan mentor. Kemudian setelah saya konsultasi dengan mentor muncul ide untuk konsultasi dengan atasan saya, koordinator di ruang ICU, Pak. Seperti itu. Oh, ada koordinatornya sendiri ya? Iya, nggih. Oke ya. Berarti Pak, ada tambahan ini sudah masuk ya, berarti ada 5 tahapan. Oke, kemudian berikutnya coba ke bawah terus diperbesar lagi aja masanya juga. Karena saya ya oke, cukup. Oke, itu apa itu aturan ICU itu apa? Oh iya. Ini buatan panjenengan baru atau memang sudah ada ini? Baru, Pak. Jadi kan saya produk dari aktualisasi saya ini ada form dan handphone di ruang ICU. Lah, untuk handphone itu saya membuat aturan itu yang untuk dipahami seluruh pengguna handphone di ruang ICU. Jadi handphone itu memang dipergunakan untuk memberikan informasi kepada keluarga pasien, tidak digunakan untuk hal-hal yang lain seperti itu, Pak. Oke. Yang beli siapa, Mas? Nanti dari handphone sudah dibelikan dari rumah sakit, Pak. Oh ya sudah. Iya. Jadi dari biaya rumah sakit ya? Oke. Yeah. Ini aturannya penggunaan handphonenya maksudnya ya? Iya, Pak. Jadi kan ada produk handphone dan saya buat aturannya, penggunaannya seperti itu. Oke. Ini handphonenya ya? Iya. Oke, Mas. Oke, berhenti sebentar di sini. Manfaat, Mas. Sorry. Saya lupa tadi. Nah, ini kalau untuk visi misi bukan manfaat ya, Mas. Tetapi apa kata-katanya? Kontribusi. Nah, ya itu tulisan bawahnya sudah ada, tapi judulnya panjenengan manfaat. Oh, saya perbaiki, Pak. Ya, nomor 2 langsung aja coba salah satu, karena setiap kegiatan pasti ada itu. Ya. Berarti aja, Pak. Bawahnya bukan, yang nomor 2 tok kok. Nah, itu ditulis saja. Dihapus manfaatnya.
Nah, diganti kontribusi terhadap visi misi ya. Bahasanya gitu. Karena kalau manfaat kan beda. Nggih, Pak. Kalau kontribusi kan memberikan sesuatu ya, Nggih, Pak. perubahan. Ya, oke. Silakan di kuning-kuning boleh atau di apa. Nanti panjenengan bisa merubah secara keseluruhannya ya. Karena ada 5 termasuk outputnya itu nanti. Oke. Pak. Saya tandai dulu ya, Pak. Ya. Nanti gampang ya. Nggih. Oke. Terus kegiatan yang keberapa? Ketiga ya. Yang ada tambahan tahapan itu kegiatan berapa? Itu yang ini, Pak. Keempat. Keempat ya. Iya. Ini ya. Nah, ini di implementasi ini sebelumnya saya belum ada edukasi dengan keluarga pasien secara langsung, Pak. Oh. Ya, ini. Nah, ini kalau satu hari pasiennya banyak, apa bisa Mas untuk mengedukasi? Jadi edukasi penggunaan form ini lebih ke hal-hal yang bersifat meminta persetujuan, Pak, sebenarnya itu. Oh. Jadi ketika ada program pengobatan, contohnya ya Pak ya, berikan contoh misalkan ada satu obat di ICU yang tidak ditanggung oleh BPJS. Di sini peran saya memberikan informasi menjelaskan obat itu yang tidak ditanggung BPJS, apakah keluarga bersedia membayar sendiri atau tidak, seperti itu. Nah, di dalam form ini untuk persetujuannya kita tuliskan dan kemudian kita minta tanda tangan kepada keluarga pasien sebagai persetujuan bahwa setuju untuk membeli obat sendiri. Seperti itu, Pak. Contohnya seperti itu. Termasuk mengisi formnya juga ya, Mas? Ya, kalau form mungkin Pak, kita yang mengisi, Pak. Cuma kita jelaskan dan kita tuliskan, kemudian keluarga memahami dan tanda tangan. Oh, gitu ya. Karena ruang ICU kan memang tidak ditunggu 24 jam. Hanya pagi dan sore keluarga boleh ketemu dengan pasien di ruang ICU. Seperti itu, Pak. Oke, lanjut ke komitmen, Mas. Saya tak lihat komitmennya. Komitmen saya tuliskan di lampiran, Pak. Ada berapa kegiatan? Oh, harusnya ditarik ke atas, Mas. Jangan di terakhir ini. Nah, ini jangan di terakhir. Terakhir kan nggak kelihatan jenengan. Ya, lampiran yang pertama malah. Tidak usah ditulis lampiran juga nggak apa-apa. Langsung aja lembar komitmen. Ada berapa kegiatan? Saya merencanakan 4, Pak. Jadi, lanjutkan. Pemberian informasi kepada keluarga pasien, media form dan handphone. Jadi dilanjutkan. Kemudian form ini kan baru di ICU, Pak. Saya berencana nanti di seluruh bangsal juga terdapat form ini. Bukan hanya di ICU aja. Makanya saya akan konsultasi dengan bagian rekamedik untuk memasukkan form ke dalam rekamedik pasien rawat inap. Nanti diberikan nomor seperti itu. Jadi berlaku untuk semua pasien rawat inap di rumah sakit. Oke. Kalau masih memungkinkan bisa ditambah kegiatan lagi ya, Mas. Jadi paling tidak ya samalah dengan yang panjenengan lakukan dalam 1 bulan. Ini kan mau dilakukan dalam beberapa bulan, atau ini mungkin sekitar 1 tahun kan bisa juga. Bisa juga, jadi, Pak. Tidak harus bulan Agustus semuanya, September, Oktober sampai Januari tahun depan pun tidak masalah ya. Jadi nanti bisa ditambahkan. Oke, saya kira cukup. Selamat sekali lagi Mas Oni. Terima kasih Pak Mentor. Dan terima kasih Mas Sony selaku moderator. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih banget untuk Bapak Iqbal Hafid, terutama untuk memberikan masukan-masukan kepada
teman kami sebagai pelaksana yang ada di lapangan untuk memberikan yang terbaik, sekaligus juga memperbaiki untuk tanggung jawab laporan aktualisasinya. Semoga kedepannya bisa memberikan pelayanan dan juga memberikan keselamatan sekaligus juga kualitas mutu kepada pasien akan lebih baik lagi. Matur suwun Bapak Iqbal. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selesai nggih, rampung nggih. Nggih, matur nuwun Mas Sony sudah mendampingi saya tanpa tanpa quote semua ya kayaknya ini. Saya tadi tanya yang di kelompok 3 juga sudah selesai lebih cepat malah nggih. Karena lancar di sana nggih. Pas kebetulan kemarin wis tak drill terus biar lancar ya videonya, biar bagus semua. Oke, cukup. Saya tak undur diri, ya, Mas Sony. Salam buat teman-teman, ya. Pak Kukuh ya, biar sehat doanya. Moga-moga cepat sehat kembali Pak Kukuh, Moga-moga saya tak live ya, Mas.